Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah kita pada hari ini. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh melakukan ibadah kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi kepada mereka ya Tuhan, kami serahkan semua diri kami pribadi lepas pribadi kepadamu. Biarlah kasih setia Tuhan yang selalu mengatasi segala pergumulan kami, dan kami boleh percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada kita pada hari ini, pada Minggu 26 April 2020, diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman ini, kami ingin kembali menyapa adik-adik semua dimanapun berada. Kami ucapkan salam, selamat hari Minggu. Kita tetap boleh berada melakukan ibadah kita dari rumah kita masing-masing. Nah, sebelumnya abang mau bertanya kepada adik-adik semua, kepada kita semua. Siapa yang dapat melihat angin? Siapa yang dapat merasakan angin? Bagaimana angin itu atau udara? Siapa yang bisa? Nah, coba kita rasakan, kita hembus dulu tangan kita. Terasa kan agak dingin dia, macam ada. Tapi kita tidak melihat apa itu yang menerpa tubuh kita. Nah, itulah angin tadi. Angin atau udara bisa kita rasakan melalui indera perasa kita di kulit kita. Tetapi kita tidak dapat melihatnya. Tapi kita percaya bahwa angin atau udara bisa kita rasakan, bisa kita hirup. Begitu juga lah si Thomas ini. Dia tidak percaya kalau dia tidak melihat langsung, membuktikan langsung secara mata badaniahnya, secara mata jasmaninya apa sebenarnya itu. Adik-adik, mungkin ada dari kita tipe orang yang diceritakan sebuah cerita, dia langsung percaya. Dan ada pula orang yang diceritakan, dia tidak percaya kecuali dia bisa membuktikannya. Nah, di sini Thomas adalah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus yang mendengarkan cerita itu,
Tetapi dia tidak percaya bahwa murid-murid Tuhan Yesus sebelum berjumpa dengan Thomas ini sudah melihat keberadaan Tuhan Yesus. Nah, di situ teman-teman atau murid-murid yang ke-12 itu mau menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kita tahu pada dasarnya bahwa orang mati itu tidak bisa bangkit lagi. Tuhan Yesus sudah disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Nah, murid-muridnya ikut menguburkannya. Tetapi sesuai dengan yang diceritakan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga sebelum dia naik ke surga bersama dengan Bapa di surga. Nah, di sini dia menjumpai murid-muridnya, dia menampakkan kepada murid-muridnya, kepada si Maria, Yesus menampakkan di jalan, dan murid-murid ini bercerita kepada murid yang lain termasuk si Thomas. Tetapi si Thomas ini tidak percaya karena dia ingin membuktikan. Itulah sebenarnya naluriah kita manusia. Kita tidak mau percaya kalau kita tidak buktikan. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mau bicara kepada kita pada perikop ini. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang agar percaya bukan karena kita melihat, namun ketika kita meyakini akan apa yang Tuhan Yesus janjikan di dalam hidup ini. Bagi Yesus yang berbahagia adalah mereka yang percaya kepada Tuhan walaupun mereka atau kita tidak melihat. Nah, abang mau bertanya kepada kita, apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah adik-adik semua percaya kepada Tuhan? Nanti dibilangnya, Bang Lamhot mana ada Tuhan, gak nampak kok gitu. Bisa jadi kan, karena memang wujudnya tidak bisa kita lihat. Tapi dengan iman percaya kita bisa merasakan, kita bisa percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Nah, contohnya pagi-pagi begitu kita bangun, kita bisa langsung menghirup udara. Kita bisa langsung merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa melakukan setiap pekerjaan. Itu oleh karena siapa? Oleh karena kasih Tuhan. Kita percaya itu semua berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ada satu lagi berkat yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan sudah menyerahkan dirinya kepada kita di Bukit Golgota untuk disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita boleh selamat, supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan kelak nanti di sorga. Kita percaya nggak masuk sorga? Adik-adik percaya nggak masuk sorga? Harus percaya, karena oleh darahnya kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, memberikan umur yang panjang. Dia juga telah menyerahkan dirinya di kayu salib, dan kita percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita boleh selamat dari segala sesuatunya. Kita percaya dan kita mengimani bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia membebaskan kita dari belenggu maut untuk membawa kita ke surga nantinya. Nah, adik-adik tidak boleh ragu dan tidak boleh bimbang. Andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik semua. Apapun pergumulan itu, apapun pergumulan kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar, lebih besar dan besar dari segala permasalahan yang menimpa hidup kita. Permasalahan kita itu kecil, Tuhan kita itu besar. Dia yang memiliki semua yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nah, ngapain takut? Apapun itu. Tetapi kita jangan juga berleha-leha atau kita anggap sepele terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kan Tuhan ada. Aku nggak bakalan sakit kok. Aku nggak bakalan kena ini kok, pergumulan kok. Siapapun bisa kena. Tapi Tuhan bisa memberikan solusinya karena Dialah pemilik kita. Tuhan adalah solusi bagi kehidupan kita. Makanya kita harus percaya. Setiap orang percaya, Tuhan senang. Setiap orang percaya kepada janjinya, janji keselamatannya, berkat, Tuhan pasti sangat mengasihi kita. Amin. Nah, sebelum kita menutup khotbah ini,
Di sini dijelaskan adik-adik semua seperti minggu-minggu yang lalu boleh dibuatkan videonya untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ayat hafalan kita ini juga ada hubungannya loh dengan khotbah hari ini, dengan cerita. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun dalam keadaan kondisi ini kita tidak bisa bersama-sama berkumpul, tapi yakinlah ada saatnya nanti, ada masanya kita boleh kembali bersama-sama berkumpul kembali di dalam nama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Nah, sebelum ditutup sekali lagi, adik-adik tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan, tetap pakai masker. Kalau ada orang asing yang belum dikenal, ayo kita jaga jarak. Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Kalau kita mencegah, berarti kita percaya. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan segala pergumulan ini boleh selesai atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mari kuatkan kami di dalam pergumulan ini agar kami semakin besar iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Biar janganlah kiranya kuasa dunia ini yang menguasai hidup kami, tetapi biarlah kuasa-Mu yang luar biasa melampaui segala akal dan pikiran kami, agar kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Berkati pelayanan kami ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang tidak boleh, yang belum bisa memberikan pelayanan kepada sekolah minggu mereka ya Bapa. Engkau berkati juga, Engkau berkati anak-anak murid kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka, tapi kami yang yakin dan percaya ya Bapa, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu mulia, Kau bisa memberikan apapun yang melampaui pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar ya Tuhan, kami telah banyak melakukan kesalahan dosa. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya dengan darah-Mu yang kudus kami boleh diselamatkan oleh-Mu, dan dosa kami boleh Tuhan dihapuskan oleh karena kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.